Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali boleh berjumpa pada saat ini di Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 30 Agustus 2025. Kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Kami memuji memuliakan akan nama-Mu Tuhan, oleh karena pimpinan-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Memulai hari pada saat ini, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami, hingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Matius 20 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu-ibu anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang engkau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diberikan satu tema, motivasi mengikuti Yesus. Baatulan bahasan tadikwa, patun namenturu laku puang Yesu. Tepat setelah Tuhan Yesus menyampaikan penderitaan, kematian hingga kebangkitannya, maka Yakobus dan Yohanes menyatakan keinginan melalui ibu mereka. Entah bagaimana cara kedua murid ini menafsirkan penyampaian Tuhan Yesus tersebut. Sepertinya mereka memiliki keyakinan yang begitu kuat akan kemenangan Tuhan Yesus setelah melalui penderitaan. Namun, apakah pemikiran mereka sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus? Disinilah persoalannya. Sekalipun Yakobus dan Yohanes memiliki keyakinan yang kuat akan kemenangan Tuhan Yesus pada akhirnya, namun rupanya mereka salah menafsirkan kemenangan itu. Mereka menyangka bahwa kemenangan itu bersifat keduniawian, di mana Tuhan Yesus akan menjadi raja di dunia ini. Ambisi kedua murid membuat mereka gagal melihat rencana Tuhan yang jauh melampaui kemenangan duniawi. Kendati mereka datang merendahkan diri di hadapan Yesus dan siap meminum cawan yang diperuntukkan bagi Tuhan Yesus. Namun, karena ambisi duniawi, mereka gagal melihat rencana surgawi. Keyakinan yang kuat sekalipun, jika tidak didukung oleh ambisi yang benar, akan menghasilkan kekeliruan dalam hidup, dalam rancangan Tuhan. Tentu setiap orang memiliki ambisi untuk hari depan yang baik. Namun penting bagi kita bahwa ambisi yang benar bukan ambisi yang didasarkan pada kepentingan diri sendiri. Ambisi yang benar
dalam mengikut Tuhan adalah ambisi untuk menaklukkan keinginan pribadi di bawah kehendak Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan penyangkalan diri. Apakah ambisi terbesar kita pada saat ini? Firman Tuhan mengajak kita untuk memeriksa diri kita masing-masing dalam hal motivasi dan ambisi mengikut Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita melihat diri kita masing-masing dalam terang firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur atas waktu kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami diberikan kesempatan membaca merenungkan firman-Mu. Dan biarlah setiap firman yang telah kami dengar, kami perlakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah renungan harian Toraya pada saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.